Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violeta Dapatinulu mewakili seluruh teman-teman KKN wilayah Amban Marina 1 tahun 2020 akan menyampaikan informasi atau penyuluhan secara online tentang demam berdarah atau biasa juga dikenal dengan DBD. Pertama kita harus tahu apa itu demam berdarah atau DBD. Jadi demam berdarah DG merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus DG yang dapat menyerang pada anak maupun juga orang dewasa dengan gejala utama seperti demam, kemudian nyeri otot dan sendi yang biasanya memburuk setelah 2 hari pertama. DBD ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus DG yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah ini merupakan penyakit menular berbahaya yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabah. Penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh virus DG melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti pada pembuluh darah manusia. Kemudian penularannya umumnya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan juga disebabkan oleh nyamuk Aedes albopictus. DBD ini banyak ditemukan di daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi, sebab nyamuk lebih mudah berkembang biak di daerah yang tergenang air. Umumnya sering terjadi di daerah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia yang saat ini menjadi salah satu masalah utama di negara kita. Nah, dari kedua nyamuk ini atau nyamuk Aedes albopictus dan Aedes aegypti memiliki ciri khusus pada tubuhnya, di mana tubuhnya belang berwarna hitam dan putih. Kemudian cara kerja dari nyamuk ini hampir sama dengan manusia, di mana dia akan bekerja mulai dari pagi, dari jam 9 pagi sampai dengan sore, atau 2 sampai 3 jam sebelum matahari terbit, dia akan mulai bekerja dan berhenti juga 2 sampai 3 jam sebelum matahari terbenam. Nah, hampir sama dengan kita kan? Kemudian dia akan berkembang biak pada air bersih yang tidak mengalir. Jadi Anda jangan membiarkan air yang tergenang di wadah yang biasanya itu adalah air hujan atau tempat tertampungnya air hujan. Biasa kita lihat jernih dan juga bersih, tetapi itu adalah justru tempat bersarangnya atau berkembang biaknya nyamuk ini. Nah, perbedaan dari Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus ini, di mana Aedes aegypti ini dia akan berkembang biak di dalam ruangan atau daerah tertutup, sedangkan Aedes albopictus dia akan berkembang biak di luar ruangan seperti di kebun, kemudian di hutan-hutan atau di rumput-rumput lainnya. Kemudian cara produksi dari nyamuk ini, setelah dia menghisap darah manusia atau juga darah binatang 10 hari kemudian dia 7 sampai 10 hari kemudian dia akan bertelur. Kemudian telur-telur ini akan menjadi jentik-jentik dalam air atau binatang kecil. Setelah itu dia akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, dari pupa dan kepompong ini akan menjadi nyamuk dewasa. Penularan demam berdarah hanya dapat ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang disebarluaskan di rumah-rumah dan tempat-tempat umum seperti di sekolah, di pasar, terminal, warung, atau tempat-tempat lainnya. Nah, nyamuk ini mendapatkan virus DG waktu dia menggigit atau menghisap darah orang yang sakit, tetapi dalam darahnya sudah terdapat virus DG. Virus DG ini terhisap nyamuk Aedes aegypti akan berkembang biak dalam tubuh nyamuk. Nah, orang yang digigit nyamuk ini yang mengandung virus DG gejala sakit atau demam setelah 4 sampai 7 hari. Jadi orang yang sudah tertular tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, ia akan segera menderita demam berdarah. Kemudian nyamuk tersebut akan menggigit atau menghisap darah orang lain
yang virus tersebut akan dipindahkan bersama air liur nyamuk ke orang tersebut. Jadi untuk Anda yang biasanya digigit nyamuk atau ada nyamuk yang hinggap di kulit Anda, jangan meneliti atau melihat apakah itu nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus, tetapi langsung saja diusir. Kemudian tanda atau gejala dari orang yang sudah terkena demam berdarah ini, yaitu di mana dia akan mengalami demam tinggi 2-7 hari disertai menggigil, kurang nafsu makan, nyeri pada persendian dan sakit kepala. Kemudian pendarahan di bawah kulit berupa bintik-bintik merah pada kulit, mimisan, gusi berdarah, muntah darah, dan biasanya juga buang air besar berdarah. Orang tersebut juga akan mengalami nyeri pada perut atau ulu hati, tapi tidak ada gejala kuning. Akan mengalami muntah dan mual, terjadi syok atau pingsan pada hari ketiga secara berulang-ulang dengan tanda syok, yaitu lemah, kulit dingin, basah, dan tidak sadar. Jadi gejala-gejala dari demam berdarah ini biasanya secara tiba-tiba, demam tiba-tiba, pusing atau sakit kepala tiba-tiba, nyeri pada persendian, mual dan muntah. Jadi gejalanya itu seperti penyakit pada umum lainnya. Ketika Anda sudah mengalami dari gejala-gejala tersebut, Anda sebaiknya berhati-hati atau langsung melakukan pemeriksaan secara medis. Nah, salah satu cara juga yang bisa dilakukan apakah setelah mengalami gigitan nyamuk atau sudah mengalami dari tanda-tanda dan gejala tersebut, Anda juga bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Atau bisa mengencangkan kulit Anda. Setelah mengencangkan dari kulit Anda, orang yang sudah mengalami atau menderita dari demam berdarah ini akan mengalami bintik-bintik merah pada kulit. Jadi kalau Anda sudah mengalami bintik merah tersebut, bintik-bintik kecil, lebih baik Anda melakukan pemeriksaan secara medis atau laboratorium. Kemudian cara pencegahannya bagaimana, yaitu dengan memerangi nyamuk yang mengakibatkan penularan. Aedes aegypti berkembang biak terutama di tempat-tempat buatan manusia, seperti wadah plastik, ban botol atau motor bekas, dan tempat-tempat di mana menampung air hujan. Kemudian nyamuk ini menggigit pada siang hari, beristirahat dalam rumah, dan meletakkan telurnya pada tempat-tempat air bersih yang tergenang. Jadi nyamuk ini tidak hanya menempatkan telurnya atau berkembang biak di daerah lembab atau di daerah tergenang air, tetapi juga di dalam rumah. Nah, untuk Anda yang tinggal di rumah ataupun di kos-kosan yang biasa menumpuk pakaian yang sudah dipakai atau biasa menggantung pakaian secara bertumpuk, lebih baik jangan membiasakannya, karena itu adalah salah satu tempat berkembang biak atau tempat bertelurnya nyamuk ini dalam rumah-rumah. Nah, pencegahan dari demam berdarah deki ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui cara kimia, kemudian kedua ada cara mekanis atau fisik, dan ketiga secara biologis. Pertama kita masuk di secara kimia, di mana bisa melakukan fogging atau pengasapan. Nah, pengasapan ini bisa kita lakukan pada jam aktif nyamuk atau pada siang hari, kemudian tidak ada angin atau anginnya itu hanya angin sepoi-sepoi atau bukan angin kuat, kemudian dilakukan secara serentak atau massal. Kemudian bisa melakukan atau memasang obat nyamuk bakar atau semprot dalam rumah atau ruangan-ruangan yang kita tempati. Kemudian melakukan abitasi atau penaburan bubuk abate di tempat-tempat yang bisa mengakibatkan tempat bertelurnya bersarangnya nyamuk ini. Dari larvasidasi menaburkan bubuk abate atau pembunuh jentik lainnya ke dalam tempat penampungan air, kemudian menggunakan abate atau abatisasi. Yang kedua yaitu secara mekanis atau PSNDBD. PSNDBD ini adalah
bisa dilakukan dengan 3 cara atau dengan langkah 3M. Yang pertama yaitu menguras bak mandi, drum atau kolam paling tidak seminggu sekali. Jadi jangan membiarkan air yang tertampung di dalam rumah atau kamar mandi secara lama, tetapi harus lebih sering, minimal seminggu sekali membersihkannya agar tidak menjadi tempat bertelurnya nyamuk. Kemudian langkah berikutnya yaitu menutup tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Jadi seperti tadi di rumah atau kos-kosan yang biasa kita tempati menumpuk pakaian, sebaiknya jangan membiasakannya lagi, tetapi menyimpan pakaian-pakaian yang di tempat tertutup, tidak hanya untuk pakaian tetapi juga barang-barang lainnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menyingkirkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan seperti ember, vas-vas bunga. Nah, kita harus membasminya atau jangan membiarkan air tergenang. Kemudian jika di tempat lingkungan kita tinggal sering kita mendapati wadah-wadah yang menjadi tempat menampungnya air hujan, sebaiknya kita langsung menyingkirkannya, atau kita bisa melakukan dengan membakar atau juga mengubur barang-barang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu secara mekanis, membersihkan lingkungan, vas bunga, wadah minum burung, pasang kelambu saat tidur, kemudian pasang kaca pada setiap sela ventilasi, jangan banyak gantungan baju, jangan membiarkan ada air yang tergenang. Jadi di sini saya rasa sudah cukup jelas, yaitu di mana kita lebih harus membersihkan lingkungan atau tempat tinggal kita, jangan membiarkannya kotor. Kemudian vas bunga, wadah minum burung yang biasa memelihara burung, ataupun juga wadah minuman atau wadah makanan dari binatang-binatang peliharaan kita. Kemudian di saat Anda tidur lebih baik Anda menggunakan kelambu. Kemudian pasang kaca pada setiap ventilasi. Jangan banyak menggantung baju. Nah, di sini ada contoh gambar-gambar yang menjadi tempat bersarangnya nyamuk. Ini biasanya ditemukan di tempat-tempat tinggal kita ya, jadi harus dibersihkan. Kemudian secara biologis, predator atau air kolam diisi dengan pemakan jentik atau memelihara ikan yang relatif kuat dan tahan, misalnya ikan mujair, kepala timah, atau pantau. Jadi ini khusus untuk yang memelihara atau memiliki kolam-kolam ikan ya. Kemudian melakukan insektisida hayati atau ekstra tumbuh-tumbuhan. Kemudian memanfaatkan tanaman pengusir nyamuk yang populer. Nah, berikut ini adalah contoh atau gambar dari tanaman pengusir nyamuk. Ini banyak juga dijumpai di daerah-daerah tempat tinggal ya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau masih banyak kekurangan dari penyampaian atau penyuluhan